Si paling perdana. Kementerian Kesehatan melaporkan telah mendeteksi 7 kasus COVID-19 pada minggu terakhir Mei 2025 dengan positivity rate sebesar 2,05%. Meskipun terjadi peningkatan kasus di beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura dan Thailand, Kemenkes memastikan tidak ada kematian akibat COVID-19 di Indonesia sepanjang tahun 2025 dan telah melakukan pemeriksaan terhadap 2.160 spesimen dengan 72 diantaranya positif. Berita selengkapnya dan berita lainnya hadir dalam DMP in the Morning pagi hari ini. Ini adalah DMP in the Morning edisi Rabu 4 Juni 2025. Anda bersama saya Jordan Gozali. Berikut ringkasan laporan utama kami pagi hari ini. Ormas minta maaf ke TNI usai tendang mobil Yonif di Magelang, Jawa Tengah. Pemerintah batal terapkan diskon tarif listrik 50% bulan ini. Jadi tim medis saat aksi May Day mahasiswa UI Chong Yong Ki dijadikan tersangka. Selamat pagi Indonesia dan damai sejahtera menyertai kita semua sahabat DMP. Kita mulai informasi pertama dari peristiwa pemerintah telah membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik untuk bulan Juni dan Juli 2025 karena proses penganggaran yang lebih lambat dari perkiraan. Keputusan pembatalan diskon tarif listrik tersebut telah disepakati dalam rapat para menteri dan diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan. Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah kepada para pekerja dan guru honorer dengan jumlah yang dinaikkan menjadi Rp300.000 per bulan, sehingga total bantuan untuk Juni dan Juli mencapai Rp600.000. Subsidi upah ini diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta dan data yang telah diverifikasi untuk memastikan tepat sasaran. Selain pekerja, sebanyak 565.000 guru honorer juga akan menerima subsidi upah ini yang terdiri dari 288.000 guru di lingkungan Kemendikbudristek dan 277.000 guru di lingkungan Kementerian Agama. Kementerian Ketenagakerjaan akan bertanggung jawab dalam mengimplementasikan program bantuan subsidi upah ini. TNI Angkatan Darat melalui Kodam 4 di Ponorogo mengklaim pihak ormas yang melakukan aksi penendangan pintu mobil milik pasukan Yonif 412 Purworejo pada 28 Mei 2025 telah meminta maaf. Permintaan maaf disampaikan secara resmi dalam mediasi yang melibatkan pimpinan ormas dengan Dandim 0705 Magelang bersama Bupati Magelang dan Kapolresta Magelang di markas Kodim 0705 Magelang. Dalam mediasi tersebut, pimpinan ormas mengakui kesalahan anggotanya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada TNI dan masyarakat Magelang atas kegaduhan dan gangguan ketertiban yang ditimbulkan. Selain permintaan maaf secara verbal, ormas juga memberikan surat pernyataan tertulis dan video ucapan permintaan maaf sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan anggotanya. Pihak ormas berjanji untuk meningkatkan pengawasan terhadap anggota dan berkomitmen untuk menaati peraturan lalu lintas, termasuk mengenakan helm dan tidak menggunakan knalpot brong guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu panik berlebihan terhadap peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya. Yang nomor satu itu mengenai COVID, beliau tanya seperti apa. Saya sampaikan bahwa COVID itu memang terjadi kenaikan, tapi kenaikan ini adalah varian-varian yang relatif tidak mematikan. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan supaya masyarakat nggak panik. Lonjakan kasus ini disebabkan oleh subvarian Omicron JR1 yang memiliki tingkat fatalitas rendah sehingga gejala yang ditimbulkan mirip dengan flu biasa.
Pemerintah tidak memperlakukan pembatasan keluar masuk Indonesia karena rendahnya tingkat fatalitas subvarian Omicron JR1 ini. Meskipun demikian, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mencatat peningkatan kasus COVID-19 melalui survei Senegal Influenza Like Illness dan infeksi saluran pernafasan akut parah di puluhan rumah sakit. Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Kesehatan telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala dinas kesehatan di Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan pelaporan kasus COVID-19. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan meskipun tingkat fatalitas rendah serta melakukan pelaporan jika terinfeksi COVID-19. Menteri Kebudayaan Fadly Zon menjelaskan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia menekankan pendekatan positif, bukan mencari kesalahan masa lalu demi persatuan bangsa dan nasionalisme. Proyek ini melibatkan 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi dengan anggaran 9 miliar rupiah dan bertujuan untuk menciptakan narasi sejarah yang Indonesia sentris, mengurangi bias kolonial serta mengangkat prestasi dan capaian bangsa sebagai inspirasi generasi muda. Meskipun mendapatkan kritik dari aktivis HAM BK Ulung Apsara yang menyoroti hanya 2 dari 12 kasus pelanggaran HAM berat yang masuk dalam penulisan ulang, Fadly Zon menegaskan bahwa tujuan utama adalah mempersatu bangsa dan bukan mencari kesalahan. BK Ulung Apsara mengkhawatirkan minimnya perspektif korban dalam penulisan ulang sejarah, mengingat masih banyak kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan dan korban masih mengalami trauma. Penulisan ulang sejarah ini direncanakan akan diuji publik pada Juli 2025 dan mencakup berbagai peristiwa dari era Bung Karno hingga Presiden Jokowi dengan fokus pada hal-hal positif dan capaian bangsa. Peristiwa penting seperti tragedi 1965 dan penculikan aktivis pada akhir Orde Baru tidak termasuk dalam rancangan isi buku sejarah baru tersebut, menimbulkan kekhawatiran akan pengabaian peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. DPR RI telah menerima surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisikan permintaan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut yang ditandatangani oleh 4 purnawirawan Jenderal TNI telah diserahkan kepada pimpinan DPR RI setelah sebelumnya diterima oleh Sekretaris Jenderal DPR RI. Isi surat tersebut mendesak MPR dan DPR untuk segera memproses pemakzulan Gibran berdasarkan hukum yang berlaku, menyatakan bahwa tindakan purnawirawan ini merupakan langkah konstitusional. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa tindak lanjut atas surat tersebut menjadi kewenangan pimpinan DPR RI. Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengonfirmasi pengiriman surat tersebut ke Sekretaris Jenderal DPR RI pada tanggal 2 Juni 2025 dan menyatakan kesiapannya untuk menjalani rapat dengan pendapat dengan DPR RI. Choi Yong-ki, mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Indonesia, ditetapkan 1 dari 14 tersangka dalam kasus kericuan demonstrasi Hari Buruh 1 Mei 2025 di depan gedung DPR MPR RI. Meskipun Choi Yong-ki bertugas sebagai tim medis dengan atribut lengkap seperti helm bertanda palang merah dan perlengkapan medis, ia tetap ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Selain Choi Yong-ki, pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Choi Yong-ki dan 13 tersangka lainnya didakwa dengan pasal 216 dan 218 KUHP yang berkaitan dengan kegagalan membubarkan diri atas perintah aparat. Menurut pengakuan Choi Yong-ki, ia berupaya memberikan pertolongan medis kepada korban luka di lokasi demonstrasi, namun justru mengalami intimidasi dan kekerasan fisik. Choi Yong-ki mengaku mendapatkan serangan fisik termasuk pemukulan dan pembantingan setelah dituduh sebagai pelaku pelemparan. Ke-14 tersangka termasuk Choi Yong-ki awalnya ditangkap karena diduga membawa petasan dan terlibat kerusuhan, namun mereka tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. 3 aktivis Greenpeace Indonesia dan seorang perempuan Papua ditangkap polisi dari Polsek Grogol Petamburan setelah melakukan aksi protes terhadap hilirisasi nikel dan dampaknya terhadap lingkungan, khususnya di Raja Ampat, Papua selama Indonesia Critical Minerals Conference Expo 2025 di Jakarta. Aksi protes tersebut berupa pembentangan banner dan orasi yang mengecam kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel yang telah menyebabkan konflik sosial dan mengancam ekosistem laut di Raja Ampat, sebuah wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati. Greenpeace menyatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, mengingat aksi dilakukan di ruang publik dan para aktivis telah terdaftar sebagai peserta konferensi. Greenpeace juga menuntut pemerintah menghentikan eksploitasi nikel di 5 pulau di Raja Ampat yang mengancam kehidupan masyarakat setempat. Mereka menuntut pemerintah mencabut izin konsesi pertambangan nikel di Raja Ampat dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi, seraya menekankan pentingnya keseimbangan akan pembangunan ekonomi dan perlindungan hidup serta hak masyarakat adat. Dari Jakarta, Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Integrated News.
Berkas perkara Nikita Mirzani terkait kasus dugaan pengancaman dan pemerasan oleh pengusaha skincare Reza Gladys dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan, sehingga Polda Metro Jaya akan melimpahkan berkas tersebut pada Kamis 5 Juni 2025. Kasus ini bermula dari laporan Reza Gladys pada Desember 2024 yang menyatakan Nikita Mirzani melakukan pengancaman, pemerasan, dan pencemaran nama baik melalui siaran langsung atau live TikTok serta meminta uang sejumlah 2 miliar rupiah. Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM dijerat dengan beberapa pasal Undang-Undang ITE dan KUHP, termasuk pasal pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Adapun keduanya juga telah ditahan sejak Maret 2025. Meskipun sempat mengeluh nyeri dan diperiksa dokter di Polda Metro Jaya, Nikita Mirzani tidak dirawat di rumah sakit dan akan segera menjalani proses persidangan. Dari Jakarta, Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Integrated News. PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP, emiten pengelola jalan tol, mengumumkan pengunduran diri seluruh jajaran komisarisnya, termasuk di dalamnya Danu Teguh Adrianto sebagai komisaris utama dan Dionisius Wijayanto serta Rizal Malarangeng, komisaris independen yang efektif sejak 22 Mei 2025. Pengunduran diri tersebut telah disampaikan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia dan akan diputuskan secara resmi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB pada 24 Juni 2025. Korporat Sekretari CMNP Hashim menyatakan kegiatan operasional dan usaha perusahaan tetap berjalan normal selama masa transisi. Adapun pengunduran diri para komisaris tidak berdampak pada kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha CMNP. Pada perdagangan Selasa 3 Juni, harga saham CMNP tercatat Rp1.365 per lembar saham. Ini turun 0,73% dibanding hari sebelumnya dan mengalami koreksi 2,5% secara year to date. Meskipun terjadi pengunduran diri komisaris, manajemen CMNP memastikan hal tersebut tidak akan mengganggu kinerja perusahaan dan tetap berkomitmen untuk menjalankan operasional perusahaan secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Integrated News. Gatot Kias, mantan keyboardis band Ungu, telah meninggal dunia pada Senin 2 Juni 2025 malam, meninggalkan duka mendalam bagi industri musik Indonesia dan keluarga besar Ungu. Pasca vokalis Ungu menyampaikan bela sungkawa melalui unggahan Instagramnya yang mengenang kebaikan, humor, dan kontribusi Gatot Kias selama menjadi bagian dari band Ungu, serta mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. DNP International News. Exit poll di Korea Selatan memproyeksikan kemenangan Lee Jae-myung sebagai presiden baru dengan perolehan suara antara 49,2% hingga 51,7%. Unggul jauh dari pesaingnya Kim Yong-seo dalam pemilihan umum yang digelar lebih cepat dari jadwal karena pemakzulan mantan presiden Yoon Suk-yeol. Pemilu ini dipicu oleh kontroversial deklarasi darurat militer oleh Yoon yang memicu krisis politik dan dimanfaatkan oleh Lee dengan mengampanyekan gelombang kemarahan publik terhadap situasi ekonomi, kesenjangan pendapatan, dan keraguan atas komitmen keamanan Amerika Serikat. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 77,8%, melampaui pemilu sebelumnya, dan hasil resmi pemilihan umum ini dianggap sebagai bukti kesehatan demokrasi Korea Selatan. Diharapkan beberapa jam setelah penutupan pemungutan suara. Apple berencana untuk mengubah sistem penomoran versi untuk semua sistem operasinya dari sistem penomoran versi sebelumnya menjadi sistem penomoran berdasarkan tahun. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan konsistensi merek dan menyederhanakan komunikasi dengan pengguna dan pengembang, terinspirasi oleh strategi serupa yang pernah dilakukan oleh Samsung dan Microsoft. Selain perubahan penomoran, pembaruan sistem operasi Apple tahun ini juga akan mencakup perubahan besar pada antarmuka pengguna yang kabarnya akan terinspirasi dari desain antarmuka Vision Pro serta integrasi aplikasi gaming baru yang terhubung dengan App Store dan Apple Arcade. Fitur-fitur baru lainnya yang akan hadir termasuk aplikasi Home di macOS yang sebelumnya hanya tersedia di iOS dan iPadOS, serta peningkatan fitur aksesibilitas seperti magnifier yang terintegrasi dengan continuity kamera dan accessibility reader. Semua perubahan besar ini akan diumumkan secara resmi pada acara WWDC 2025 yang akan disiarkan langsung di YouTube resmi Apple pada 9 Juni 2025. Termasuk detail lebih lanjut mengenai codename macOS 26, yaitu macOS Tehu yang diambil dari sebuah nama danau di California.
Demikianlah DMP in the Morning edisi Rabu 4 Juni 2025. Terima kasih sahabat DMP telah mendengarkan podcast DMP Integrated News di kanal podcast kesayangan Anda dan juga kanal YouTube kami DMP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Jubileum 2025 Penziarah Pengharapan. DMP Integrated News lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas sahabat DMP.